kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di JFC TV dalam program Renungan Harian. Hari ini kita hendak mendengar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu pembacaan dari Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tibalah saatnya kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mengaku kami terbatas dalam hikmat dan pengertian. Kami mohon Roh Kudus tolong kami, mampukan kami boleh dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan dari Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian bagian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, tema yang diberikan bagi kita, Tuhan adalah kekuatan kita. Setiap orang, termasuk saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, mempunyai pengalaman hidup. Ada yang menyenangkan, ada juga yang tidak menyenangkan. Menyenangkan contohnya, ketika kita berhasil dalam pekerjaan, dalam pendidikan, atau mengalami berbagai berkat-berkat yang dirasakan hari lepas hari. Tentunya ada sukacita, ada kegembiraan. Tetapi juga ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan atau masalah-masalah, kesakitan, tetapi juga tekanan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Secara khusus dalam mengalami masalah tekanan atau hal-hal yang tidak menyenangkan, ada pengalaman-pengalaman dan ada yang tentunya setia, taat, tapi juga menghadapi itu dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tetapi ada yang ketika mengalami pergumulan dan masalah, tidak menjadi taat, bahkan ada yang mengeluh, ada menjadi kecewa, putus asa, bahkan ada yang meragukan kuasa Tuhan. Hal ini dihadapi oleh bangsa Israel di dalam pembacaan kita ketika mereka dibuang oleh Tuhan di Babel sebagai akibat
dari ketidaksetiaan mereka. Dikatakan di sini, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Bangsa ini mereka merasa bahwa Tuhan tidak lagi peduli dengan mereka. Sesungguhnya mereka harus sadar bahwa mengapa Tuhan harus membuang mereka akibat dosa dan ketidaksetiaan mereka. Tetapi justru mereka meragukan akan kuasa Tuhan, tetapi juga mereka menyangka bahwa Tuhan tidak lagi peduli dengan mereka. Ada keputusasaan, tetapi juga ada keraguan akan kuasa Tuhan. Untuk itu, Tuhan tidak membiarkan bangsa itu hidup dalam keputusasaan atau tidak berpengharapan. Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan berita sukacita, berita kegembiraan, di mana Allah adalah Allah yang setia pada janjinya, yang walaupun umat tidak setia. Di sini Nabi Yesaya berkata kepada mereka, mereka berkata bahwa hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tetapi dengan pengharapan, Nabi Yesaya datang dan memberikan kelegaan dan kekuatan kepada mereka. Nabi Yesaya mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang perkasa, Tuhan yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Apa yang terjadi di tengah-tengah umat, itu berarti semua ada di dalam kendali daripada Tuhan sendiri. Yesaya berkata bahwa Tuhan adalah kekuatan. Oleh sebab itu setiap orang yang mau datang kepada Tuhan, yang mau bertobat, yang mau untuk mengakui akan kebesaran daripada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan, akan membebaskan, tetapi juga Tuhan akan memberikan mereka kelegaan. Dikatakan di sini orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kekuatan daripada orang-orang muda ada batasnya, tetapi juga teruna-teruna pada waktunya tidak akan menolong seseorang. Tetapi kuasa kasih Tuhan yang tidak terbatas itu akan menolong umat. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di sini Yesaya menggambarkan orang-orang yang menantikan Tuhan seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Raja Wali adalah burung yang kuat, dan ketika ada badai, dia tidak lari atau dia tidak menyerah. Tetapi justru ketika dia menghadapi badai, dia ada ikut bersama-sama dalam badai itu. Sehingga dia boleh menjadi burung yang kuat, yang hebat, dengan sayapnya yang kuat. Dia dapat terbang tinggi. Demikian juga dengan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang setia mengandalkan Tuhan. Merekalah yang akan mendapat kekuatan yang baru yang berasal dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, bagian perenungan ini menjadi nasihat dan kekuatan bagi kita semua. Apapun keadaan saya Bapak Ibu saudara-saudara pada hari ini, mungkin kita bersuka cita oleh berbagai keadaan keberhasilan kita. Atau mungkin di saat ini kita ada dalam pergumulan-pergumulan. Ada yang sudah terjawab, ada yang tidak terjawab. Atau mungkin juga ada permasalahan yang bagi kita sudah tidak ada jalan keluar. Ada perasaan kecewa, tetapi juga meragukan akan kuasa Tuhan. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan semangat bagi kita, di mana Tuhan adalah kekuatan kita. Masalah bisa ada, pergumulan bisa terjadi, kondisi bisa berubah, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah.
bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Untuk itu firman Tuhan mengajak kepada kita, tetaplah kita berpengharapan kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Yang berikutnya lewat kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita seberapa besar masalah kita. Kita yakin bahwa Tuhan yang lebih besar dan berkuasa. Percayalah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, cari Tuhan, maka Dia akan memberikan kita kekuatan. Sebagaimana burung Raja Wali ketika menghadapi badai, dia ikut terbang bersama dengan badai. Dia mendapat kekuatan yang baru dan dia bisa terbang tinggi. Demikian ketika saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana Tuhan Yesus memberikan kelegaan kepada kita lewat firman-Nya. Dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tetaplah percaya kepada Tuhan, setialah kepada Dia. Apapun yang menjadi pergumulan, kita akan kuat ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, karena hanya Tuhan kekuatan kita. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kami, sering kami menjadi letih dan lesu, menjadi lelah oleh berbagai keadaan. Tetapi firman terus menguatkan kami bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Bapa telah mengutus Putra-Mu tunggal Tuhan Yesus, memberikan kami jaminan keselamatan, mengampuni dosa kami, tapi juga yang tidak pernah meninggalkan kami, sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan, karena kami memiliki Allah yang hidup. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, taruh dalam hati kami, mampukan kami boleh dapat melakukan. Kami menyerahkan kehidupan kami, setiap pergumulan-pergumulan dan masalah kami, baik sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, sebagai anak-anak. Tolong kami juga menyerahkan setiap yang sakit, setiap yang lemah, yang berkekurangan, Tuhan tolong. Kami juga menyerahkan kehidupan keluarga pribadi kami, tugas dan tanggung jawab serta pelayanan kami. Kami memohon Tuhan memberkati situasi kondisi dengan adanya COVID-19. Kami memohon berkat anugerah Tuhan kepada para tenaga kesehatan. Berikan semangat, sukacita, berkat bagi mereka. Kepada pemerintah, kepada TNI, Polri, wakil rakyat, semuanya kami doakan Tuhan tolong. Kepada gereja-Mu kami doakan Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terus memberikan semangat, kekuatan bagi kami, untuk kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Semua yang terlibat untuk mendukung di dalam pelayanan, Tuhan memberkati. Nama Tuhan dimuliakan. Inilah kami, ampuni dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sumber kekuatan bagi kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.